Coba bayangkan sebuah ladang luas yang tertutup salju di Rusia. Di bawah lapisan putih itu, tentara Jerman sudah menanam ribuan ranjau darat. Satu langkah salah, kaki hancur. Satu pijakan berat, tubuh melayang. Bagi tentara Amerika atau Inggris, ladang ranjau adalah hambatan taktis. Mereka akan berhenti. Mereka akan memanggil unit engineer. Mereka akan menyapu area itu perlahan dengan detektor logam, merayap inci demi inci untuk menjinakkan peledak itu. Itu prosedur standar. Itu cara manusiawi untuk berperang. Tapi di front timur, Jenderal Soviet Georgi Zhukov punya metode yang berbeda. Metode yang jauh lebih pragmatis. Metode yang membuat Jenderal Amerika Dwight D. Eisenhower terdiam kaku saat mendengarnya. Zhukov pernah berkata dengan wajah datar, "Saat kami bertemu dengan ladang ranjau, infanteri kami terus menyelang. Kami menyuruh mereka maju melewati ladang itu, sama seperti mereka melewati tanah lapang biasa." Resapi kalimat itu pelan-pelan. Zhukov tidak menyuruh mereka menjinakkan ranjau. Dia menyuruh mereka menginjaknya. Dia mengirim gelombang manusia untuk berlari sekencang-kencangnya ke arah kematian. Orang pertama meledak, orang kedua meledak, orang ketiga hancur berkeping-keping. Tapi orang keempat, kelima, dan keenam terus berlari di atas sisa-sisa tubuh teman mereka. Mereka terus berlari sampai semua ranjau itu habis meledak. Mereka membersihkan jalan itu dengan daging, tulang, dan darah mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai The Tramplers, pasukan penginjak maut. Dan sebagian besar orang yang dikirim untuk melakukan tugas gila ini berasal dari satu unit khusus yang namanya menjadi momok paling menakutkan bagi setiap warga Uni Soviet, yaitu Stratbat. Stratbat adalah singkatan dari Strafny Battalion atau Batalion Hukuman. Ini adalah tempat pembuangan akhir bagi siapa saja yang dianggap sampah oleh rezim Stalin. Di sini berkumpul para desertir yang lari dari pertempuran sebelumnya. Di sini ada para kriminal, pembunuh, dan pencuri yang ditarik paksa dari penjara Gulag yang beku. Di sini juga ada para perwira yang gagal menjalankan tugas, atau intelektual yang salah bicara soal politik di kantin. Di dalam parit Stratbat, latar belakangmu hilang, pangkatmu dicabut, medalimu ditarik. Kamu hanyalah angka. Kamu adalah properti negara yang nilainya lebih murah daripada peluru senapan dan jauh lebih murah daripada tank T-34. Konsep dari batalion ini berdiri di atas satu logika yang mengerikan: penebusan dosa melalui darah. Negara menganggap kamu bersalah. Kamu adalah pengkhianat atau penjahat. Dan satu-satunya cara untuk membersihkan nama baikmu, satu-satunya cara agar keluargamu di rumah tetap mendapatkan jatah makan adalah dengan menumpahkan darahmu sendiri di garis depan. Tugas Stratbat selalu sama. Mereka selalu ditempatkan di sektor paling berbahaya. Jika ada benteng Jerman yang penuh dengan senapan mesin MG42, Stratbat yang maju duluan. Jika ada sungai yang airnya beku dan jembatannya putus, Stratbat yang harus menyeberang duluan. Jika ada ladang ranjau yang harus dibersihkan untuk lewatnya tank, Stratbat yang harus berjalan di atasnya. Mereka adalah umpan peluru. Fungsi taktis mereka hanya satu: memaksa musuh membuang-buang amunisi mereka. Setiap peluru Jerman yang bersarang di dada prajurit Stratbat adalah satu peluru yang meleset dari prajurit elit Soviet. Itu hitung-hitungan matematikanya. Di unit reguler, seorang prajurit masih punya harapan untuk pulang. Mereka masih bisa bermimpi melihat istri dan anak mereka. Tapi saat seseorang masuk ke dalam truk menuju Stratbat, harapan itu harus ditinggalkan di pintu gerbang. Tingkat kematian di unit ini pada operasi ofensif bisa mencapai 90%. 9 dari 10 orang pasti mati. Bagi mereka, kematian adalah kepastian. Pertanyaannya hanya kapan dan seberapa sakit. Mereka adalah mayat hidup yang masih bernafas, menunggu giliran untuk jatuh ke tanah beku Rusia dan dilupakan selamanya. Tahun 1942 menjadi titik terendah bagi Uni Soviet. Tentara Merah hancur lebur di mana-mana. Semangat tempur runtuh total, dan ribuan prajurit memilih membuang senjata lalu lari menyelamatkan diri.
Kepanikan menyebar seperti wabah penyakit menular di garis depan. Joseph Stalin melihat kekacauan ini dari Kremlin dengan mata nyalang. Dia sadar pidato patriotik sudah kehilangan taringnya. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih keras dan jauh lebih kejam untuk menghentikan gelombang desersi ini. Maka lahirlah perintah nomor 227 yang legendaris itu. Rakyat Rusia mengenalnya dengan sebutan Nishagu Nazad. Artinya sangat sederhana dan mengerikan. Tidak satu langkah pun mundur. Logika di balik perintah ini sangat dingin. Negara membutuhkan rasa takut untuk menciptakan keberanian buatan. Stalin ingin memastikan setiap prajurit Soviet memiliki ketakutan yang jauh lebih besar terhadap komandannya sendiri daripada terhadap musuh di depan mata. Tentara Jerman mungkin bisa membunuhmu, tapi komandanmu sendiri pasti akan mengeksekusimu jika kamu berani berbalik arah. Ketakutan menjadi bahan bakar utama mesin perang Soviet mulai saat itu. Dari perintah brutal inilah Strahd menemukan bentuk sejatinya. Batalion ini menjadi wadah penampungan bagi segala jenis manusia yang dianggap sampah oleh negara. Siapapun yang dianggap pengecut, tidak loyal, atau sekedar sial akan berakhir di sini. Isi parit Strahd sangat beragam dan berbahaya. Kamu akan menemukan dua kelompok manusia yang sangat bertolak belakang dipaksa hidup berdampingan dalam lubang perlindungan yang sempit. Kelompok pertama adalah para tahanan politik atau politicheski. Mereka seringkali adalah mantan perwira yang gagal dalam tugas, intelektual yang dianggap berbahaya, atau warga sipil yang dicurigai tidak setia. Mereka orang-orang terdidik yang nasibnya sedang hancur. Di sebelah mereka duduk kelompok kedua yang disebut Ugolovniki. Ini adalah kriminal murni yang ditarik langsung dari penjara gulag yang keras. Mereka adalah pembunuh, pemerkosa, dan perampok sadis. Negara memberi mereka senapan dan menyuruh mereka bertempur demi ibu pertiwi. Situasi ini menciptakan neraka tersendiri di dalam barak. Para kriminal sering menindas tahanan politik dengan brutal. Hukum rimba berlaku mutlak di antara sesama prajurit hukuman. Mereka harus waspada dari peluru Jerman dari depan dan pisau teman sendiri dari samping. Tekanan mental ini menghancurkan sisa-sisa kewarasan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Satu-satunya jalan keluar dari Strahd adalah melalui konsep yang disebut iskupit krovyu. Istilah ini memiliki arti harfiah, menebus dengan darah. Negara menawarkan satu transaksi yang sangat sederhana namun mengerikan kepada para prajurit ini. Dosa masa lalu mereka akan dianggap lunas hanya jika mereka menumpahkan darah di medan perang. Status sebagai sampah masyarakat baru akan dicabut saat tubuh mereka tertembus peluru atau terkena pecahan mortir. Aturan mainnya sangat jelas dan tanpa kompromi. Jika seorang prajurit gugur dalam pertempuran, dosanya dianggap lunas dan keluarganya berhak menerima pensiun negara. Jika dia terluka parah dan harus dievakuasi ke rumah sakit, dosanya juga dianggap lunas. Setelah sembuh, dia akan dikembalikan ke unit reguler dengan pangkat dan haknya yang pulih kembali. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks psikologis yang gila. Selamat tanpa luka sedikit pun setelah pertempuran sengit justru menjadi kutukan bagi prajurit Strahd. Mereka yang berhasil bertahan hidup tanpa goresan sedikit pun setelah pertempuran sengit harus kembali ke garis depan. Mereka wajib terus bertempur sampai darah mereka benar-benar tumpah. Oleh karena itu, banyak prajurit justru berharap terkena tembakan. Sebuah peluru di kaki atau bahu terasa seperti hadiah yang sangat berharga. Rasa sakit fisik menjadi satu-satunya tiket emas menuju kebebasan dan pengampunan dosa. Penderitaan mereka semakin lengkap dengan taktik brutal yang sering dipakai para komandan Soviet. Salah satunya yang paling terkenal adalah taktik reconnaissance by fire atau pengintaian dengan tembakan. Para jenderal seringkali buta terhadap posisi persembunyian senjata berat Jerman. Hutan lebat atau reruntuhan kota menyembunyikan senapan mesin dan meriam anti-tank musuh. Alih-alih mengirim pasukan pengintai elit secara diam-diam, mereka memilih cara yang lebih kasar dan cepat. Mereka mengirim satu kompi penuh Strahd untuk berlari menyerbu ke lapangan terbuka di siang bolong. Tujuannya murni untuk memancing reaksi musuh. Jerman akan panik melihat serbuan manusia dan mulai menembak. Saat itulah posisi senjata Jerman terungkap. Cahaya dari moncong senapan mesin dan asap meriam memberitahu artileri Soviet di mana target mereka. Prajurit Strahd sadar betul akan peran mereka dalam skenario ini. Mereka hanyalah umpan hidup yang bernapas.
tubuh mereka sengaja disodorkan untuk dihancurkan agar posisi musuh terlihat di peta. Artileri Soviet kemudian akan menghujani posisi Jerman itu dengan ledakan dahsyat, tepat setelah gelombang Strasbourg habis terbantai di tanah lapang. Nyawa mereka ditukar secara langsung dengan koordinat target. Posisi mereka terjepit sempurna di antara dua mesin pembunuh. Di depan mata berdiri benteng pertahanan Jerman yang kokoh dengan laras senapan mesin MG42 yang siap memuntahkan ribuan peluru. Di belakang punggung berbaris pasukan NKVD dengan seragam rapi dan perut kenyang. Pasukan garis belakang ini dikenal sebagai Zagrado Triadi atau Blocking Detachments. Tugas mereka sangat spesifik dan dingin. Mereka menembak siapa saja yang mencoba lari dari pertempuran. Senapan mesin Maxim mereka membidik punggung saudara sendiri. Prajurit Strasbourg menghadapi kalkulasi matematika yang brutal. Lari mundur menjanjikan kepastian mati 100% di tangan polisi rahasia Stalin. Lari maju menawarkan peluang hidup 10% jika keberuntungan sedang memihak. Insting bertahan hidup memaksa kaki mereka terus melangkah ke arah Jerman. Rasa takut terhadap eksekusi instan mengalahkan rasa takut terhadap pertempuran. Kondisi paling menyiksa terjadi saat serangan gagal total di tanah tak bertuan. Pasukan seringkali tertahan di tengah lumpur beku karena tembakan Jerman terlalu rapat. Mereka harus tiarap berjam-jam di samping mayat rekan mereka yang mulai kaku. Angin musim dingin menusuk tulang sementara rintihan teman yang sekarat terdengar jelas di telinga. Mundur sedikit saja memicu tembakan peringatan dari NKVD. Mereka terjebak dalam kelumpuhan total menunggu malam turun atau kematian menjemput. Konstantin Rokossovski berdiri sebagai bukti paling nyata dari kegilaan sistem ini. Dia mengakhiri perang sebagai salah satu marsekal Uni Soviet yang paling dihormati dan memimpin parade kemenangan di lapangan merah dengan bangga. Namun beberapa tahun sebelumnya, dia hanyalah tahanan tak berdaya di ruang interogasi NKVD yang dingin. Penyiksa mematahkan tulang rusuknya dan mencabut kuku jarinya satu persatu. Dia selamat dari pembersihan itu dan kembali memimpin pasukan garis depan. Kisahnya menunjukkan bahwa semua orang hanyalah aset di mata Stalin. Jenderal bintang 4 maupun prajurit rendahan sama-sama bisa menjadi tumbal jika negara menghendaki. Sejarah resmi Uni Soviet kemudian memilih untuk mengubur kisah Strasbourg dalam-dalam selama puluhan tahun. Para sejarawan negara merasa malu mengakui fakta bahwa kemenangan besar mereka dibangun di atas punggung para kriminal dan tahanan politik. Buku-buku pelajaran sekolah hanya mencatat kepahlawanan patriotik yang suci dan murni. Mereka menghapus jejak darah kotor para prajurit hukuman ini dari memori kolektif bangsa. Kita harus mengingat mereka sebagai The Tramplers, atau sang penginjak maut. Tubuh mereka hancur berkeping-keping di ladang rancau agar tank T-34 bisa melaju dengan aman menuju Berlin. Mereka membuka jalan kemenangan dengan cara paling harfiah dan brutal. Dunia merayakan jatuhnya Nazi Jerman dengan pesta pora. Di sisi lain, tanah beku di front timur menyimpan kebenaran yang sunyi. Ribuan tulang belulang tak bernama masih terkubur di sana sebagai saksi bisu. Mereka membayar harga termahal untuk sebuah perang yang melihat mereka hanya sebagai alat sekali pakai. Perang akhirnya usai. Bendera merah berkibar di atas reruntuhan Berlin. Uni Soviet merayakan kemenangan ini dengan pesta kembang api dan parade militer megah di lapangan merah. Para jenderal menerima medali emas di dada mereka. Pasukan elit berbaris dengan kepala tegak di depan Stalin. Namun nasib para veteran Strasbourg tetap berada dalam bayang-bayang. Unit mereka dibubarkan secara diam-diam. Arsip militer seringkali mencatat mereka sebagai infanteri biasa atau bahkan menghapus catatan layanan mereka sepenuhnya. Mereka pulang ke rumah membawa luka fisik permanen dan trauma mental yang berat. Stigma sebagai mantan narapidana atau pengkhianat terus menempel di jidat mereka seumur hidup. Keluarga mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa malu. Negara yang mereka selamatkan memilih untuk memalingkan muka. Pengakuan resmi baru muncul puluhan tahun kemudian saat Uni Soviet runtuh dan arsip rahasia mulai terbuka.
Kita baru mengetahui skala pengorbanan mereka dari tumpukan kertas tua itu berdebu. Kisah Shratbat mengajarkan kita satu hal penting tentang realitas perang total. Kemenangan besar seringkali berdiri di atas tumpukan mayat yang tak diinginkan. Di balik setiap strategi jenius para jenderal, selalu ada ribuan nyawa tak bernama yang digiling habis oleh mesin perang. Mereka adalah hantu-hantu sejarah yang menolak untuk diam. Sekarang, coba posisikan dirimu di dalam sepatu boot yang sudah robek itu. Di depanmu terhampar ladang rancau yang pasti meledak. Di belakangmu moncong senapan mesin NKVD siap menyalak. Waktumu tinggal 10 detik sebelum peluit berbunyi. Ke arah mana kamu akan berlari? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru tentang sisi gelap Perang Dunia Kedua, tekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang gila sejarah. Dan pastikan kamu sudah subscribe ke Kopral Gondrong untuk cerita perang lainnya yang lebih brutal dan grounded. Sampai jumpa di medan tempur berikutnya.